Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi bab 6, terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Berikut saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Pertama ada Agnia Nur Isnaini, dan saya sendiri Ervina Maharani Slonomoro, ada Latifah, ada Muhammad Firmansyah, ada Nur Keisha Janendra, ada Putri Novika Melia, ada Revina Nima Sekarayu, dan terakhir ada Siti Zahra Apriliani. Kami akan membahas materi bab 6 ini, jadi mohon disimak baik-baik materi yang akan kami jelaskan. Nah, di sini ada infografis dari materi kami bab 6. Infografis ini akan menjadikan gambaran materi yang akan kita bahas di slide berikutnya. Teman-teman saya akan menjelaskan materi-materi tersebut dalam berbentuk video dan gambar yang akan menggambarkan materi yang akan kami jelaskan. Nah, pertama adalah membaca surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah. Nah, teman-teman di sini mohon perhatiannya untuk mendengarkan isi bacaan atau ayat bacaan dari video yang akan kami nyalakan. Jadi mohon disimak baik-baik ya bacaan dari surat Luqman ayat 13-14. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Setelah mendengarkan bacaan dari surat Luqman ayat 13-14, di sini ada bacaan surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi mohon untuk disimak baik-baik bacaan ayat dari video yang akan kami nyalakan. Tonton ya teman-teman, disimak baik-baik. Terima kasih. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Selanjutnya yang kedua, di sini ada mengidentifikasi tajwid Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Lafaz yang pertama yaitu bunyinya libnihi wa huwa. Hukum bacanya di sini yaitu mad silah kasirah karena sesudah damir hi bertemu selain alif. Selanjutnya yang kedua bunyinya ya'izuhu ya bunayya. Hukum bacanya di sini yaitu mad silah kasirah karena sesudah damir hi bertemu selain alif. Selanjutnya yang ketiga bunyinya la zulmun azim. Hukum bacanya di sini adalah idgham halqi karena tanwin domah bertemu ain. Lalu yang keempat bunyinya al-masyir. Hukum bacaan yang keempat adalah mad arid risukun karena mad tabi'i dibaca waqaf.
Lalu selanjutnya mengidentifikasi Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Lafaz yang pertama bunyinya wa idz akhadna. Hukum bacaan di sini adalah qalqalah karena huruf jim berharokat sukun. Lalu yang kedua bunyinya ihsanau wa dzir qurba. Hukum bacanya di sini ada idgham bigunah karena huruf mim berharokat dumah tanwin bertemu dengan wawu. Lalu yang ketiga bunyinya Israel. Hukum bacanya yang ketiga ini adalah mat wajib muttasil karena mat tabi'i diikuti hamzah. Lalu yang keempat berbunyinya Rinas. Di sini hukum bacanya itu gunah dan mat tabi'i karena nun tasyid dan sebelum alif ada fathah. Lalu yang kelima bunyinya wa antum. Sini hukum bacanya itu adalah ikhfa karena ada nun mati bertemu ta. Lalu yang keenam bunyinya qalilam minkum. Sini hukum bacanya itu adalah idgham bigunah karena huruf lam alif berharokat fathah tanwin bertemu dengan mim. Lalu di materi kita yang ketiga ini kita dapat mengartikan perkata dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 yang bunyinya ketika kepada anak laki-lakinya menasehatinya, wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah, kemusyrikan benar-benar kezaliman yang besar, dan kami telah mewasiatkan kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya, lemah yang bertambah, menyapihnya 2 tahun, bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, dan tempat kembali. Lalu di sini ada juga arti perkata dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya ketika kami mengambil janji, janganlah kalian menyembah kecuali dengan atau kepada kedua orang tua, berbuat baik, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, bertutur katalah kepada manusia, kebaikan atau yang baik, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kalian berpaling sebagian kecil dari kalian dan para pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novi Kamelia dari 12BR2. Sebelum memutar video berikut ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang Quran Surat Luqman, Surat 31 ayat 13 dan 14. Ayat 13 yang berisi tentang pesan tauhid dan larangan syirik. Luqman menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dan menekankan bahwa syirik adalah kezaliman besar. Ayat 14 yang berisi tentang perintah berbuat baik kepada orang tua. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan menyusui dengan susah payah. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan pentingnya tauhid, larangan syirik, dan berbakti kepada orang tua sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Mari tonton video berikut ini. Selanjutnya, sebelum memutar video berikut ini, saya ingin menjelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berisi perjanjian Allah Bani Israel, berisi perintah untuk pertama tidak menyembah selain Allah, kedua berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga bersikap baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin, yang keempat berkata baik kepada sesama, yang kelima mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ayat ini menekankan pentingnya tauhid, bakti kepada orang tua, peduli terhadap sesama, dan melaksanakan ibadah, juga menjadi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan Bani Israel yang mengingkari perintah Allah. Mari kita tonton video berikut ini. Terima kasih. Lalu teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang asbabun nuzul Quran Surat Luqman ayat 31. Seperti yang teman-teman bisa lihat di foto ini adalah Luqman. Luqman adalah seorang pria yang sangat dikenal dalam Islam. Namanya diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman surat ke-31. Ada beberapa pendapat dari para ulama tentang siapa sebenarnya beliau. Sebagian mengatakan bahwa Luqman adalah seorang nabi, namun bukan rasul. Dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman hanyalah seorang hamba biasa, bukan nabi, tapi diberi hikmah dan akhlak yang luar biasa oleh Allah.
Konon, Luqman adalah seorang pengembala yang hidup sangat lama, sekitar 1000 tahun, dan sempat hidup di masa Nabi Daud alaihissalam. Ia juga disebut sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan masih satu garis dengan Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu kisah terkenal tentang Luqman adalah saat beliau berpergian ke kota bersama anak laki-lakinya. Awalnya, Luqman naik kedelai dan anaknya berjalan kaki. Orang-orang berkomentar, mengapa ayah naik sedangkan anak dibiarkan jalan? Maka Luqman pun turun lalu menyuruh anaknya naik. Tapi tetap saja orang-orang mengomentarinya, anaknya tega, ayahnya dibiarkan jalan. Kemudian mereka naik kedelai bersama. Namun tetap dikomentari juga, kasihan kedelainya dinaiki 2 orang sekaligus. Akhirnya mereka berdua turun dan berjalan kaki. Tetapi tetap saja ada yang berkata, kenapa punya kedelai tapi malah jalan kaki? Setelah sampai di kota, Luqman duduk bersama anaknya dan memberikan nasihat. Beliau berkata bahwa ucapan manusia tidak akan pernah bisa kita kendalikan dan tidak perlu selalu kita ikuti. Yang paling penting adalah melakukan yang benar menurut Allah karena kebenaran mutlak hanya miliknya. Beberapa nasihat penting Luqman kepada anaknya juga diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya jangan pernah menyekutukan Allah, jangan syirik karena itu dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Yang kedua adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua karena merekalah yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sejak kecil. Jadi Luqman itu adalah teladan yang sangat baik bagi kita semua. Meski bukan nabi, hikmah dan akhlaknya membuat namanya harum dan kekal dalam sejarah Islam. Jadi semoga kita semua bisa meneladani kebijaksanaan dan keikhlasannya dalam menjalani hidup ya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kisah keteladanan Luqman. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Sedangkan Nahur bin Tareh ini adalah nama dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia bukanlah seorang nabi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan memberikan hikmah atau kebijaksanaan sehingga nasihat kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Lalu karena hikmah yang dimilikinya, ia kemudian diangkat menjadi hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan sekaligus menjadi gurunya Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Salah satu kisah Luqman yang terkenal adalah tentang dia beserta anaknya dan seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Zolim banget itu ayahnya." Orang lainnya berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang dinaikkan ke atas keledai. Kasian kan anaknya?" Akhirnya Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama, orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Kurang ajar banget anak ini. Masa ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Zolim banget anak itu." Orang yang lainnya berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu. Astagfirullah." Luqman pun berhenti lagi. Lalu ia menaiki keledai itu bersama dengan anaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama, ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh 2 orang ini. Patah nanti tulang belakangnya."
Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu bahwa ini termasuk penyiksaan kepada keledai? Zolim kalian. Lalu mereka berhenti lagi. Keduanya pun turun dari atas keledai dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau begitu? Harusnya yang punyanya kan naik, bukan malah jalan bareng sama keledai itu." Iya, sebaiknya salah seorang dari mereka menaiki keledai itu, baru itu bagus, kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersenyum lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon sambil mengikatkan keledainya. Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, kenapa semua orang berkata yang kita lakukan ini tidak benar? Waktu ayah yang naik, dibilangnya ayah yang zolim. Waktu saya naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang zolim. Waktu kita berdua naik, kita dibilang zolim. Waktu kita berdua turun, kita malah dibilang bodoh karena tidak menaiki keledai." Luqman pun berkata kepada anaknya, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi. Kita ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tapi kadangkala mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenarnya." "Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu?" kata anaknya. Luqman berkata, "Mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Biarlah Allah saja yang akan menghakimi kita atas apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Berarti tidak salah dong kita naik keledai atau berjalan kaki, asalkan kita tahu apa alasan yang kita perbuat itu kan ya?" kata anaknya. Luqman pun menjawab, "Iya, betul sekali. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Apa yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan sesuatu perbuatan." Begitulah pengajaran yang Luqman hendak sampaikan kepada anaknya. Kisah ini memberikan kita keteladanan bahwa kita harus memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu perbuatan. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang baik, yaitu semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu risau atas apa yang dikatakan oleh orang lain, selagi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah Luqman dan anaknya mengajarkan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, karena apapun yang kita lakukan akan selalu ada yang mengomentari. Luqman menunjukkan kepada anaknya bahwa perkataan manusia tidak selalu benar dan tidak perlu selalu diikuti. Yang terpenting adalah melakukan yang benar menurut ajaran Allah, bukan sibuk membuktikan diri kepada orang lain. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, jadi teman-teman, ayat ini tuh turun dalam peristiwa yang cukup menyentuh hati. Saat itu, Raja Najasyi dan para pendeta mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Air mata mereka menetes karena mereka yakin dan percaya bahwa apa yang mereka dengar adalah benar-benar firman Allah. Ini jadi bukti bahwa ada sebagian dari ahli kitab, terutama dari Bani Israel yang ternyata masih memiliki iman dan mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan Bani Israel tentang janji yang telah diambil sejak masa nenek moyang mereka, yaitu yang pertama adalah tidak menyekutukan
mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, ada berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, ada berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Yang kelima, ada berkata yang baik kepada manusia. Dan yang keenam, ada mendirikan sholat. Dan yang terakhir adalah menunaikan zakat. Namun sayangnya walaupun perintah-perintah itu sangat jelas dan mereka sudah mengetahuinya, kebanyakan dari mereka malah berpaling dan mengingkarinya secara sadar. Hanya sedikit yang benar-benar menepati janji kepada Allah. Untuk itu mari kita sama-sama jangan sampai seperti mereka, tahu perintah Allah tapi malah mengabaikannya. Mari semua kita jaga akhlak, sholat kita, zakat, dan selalu berkata baik kepada siapapun. Selanjutnya kita akan menelaah Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, di antara kedua surat ini tuh dia ada hubungan antara lain. Yang pertama, ajaran tauhid, kesalahan pribadi dan sosial yang pada dasarnya itu sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua itu untuk menjaga kelangsungan ajaran tauhid, kesalehan pribadi sebagai bentuk janji-janji Bani Israel kepada Allah. Terdapat tradisi transformasi yang disebut, yang pertama itu ada maudiah atau nasihat, lalu wasiat, dan qaul ihsan atau berbuat baik dan bijak. Nah, tafsir Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini itu dia mengandung pengertian bahwa kita itu harus saling menasehati. Apabila di antara kita itu ada yang lengah dan ingin berbuat maksiat atau kejahatan, maka kita itu wajib untuk saling mengingatkannya kepada sesama manusia. Nah, untuk contoh saling mengingatkannya atau saling menasihatinya, mari kita saksikan video berikut ini. Permisi Mbak, silahkan duduk Nak. Ada kepentingan apa Naknya datang kemari? Saya menginginkan kekayaan, Mbak. Apakah Nak siap untuk menerima konsekuensinya? Saya menerima segalanya, Mbak, asal saya sekali. Kalau gitu Mbah akan menitipkan sebuah makhluk yang segala permintaannya harus Anda turuti. Apakah Naknya siap untuk menuruti segala keinginan dari makhluk tersebut? Saya siap, Mbak. Kalau gitu, tolong silakan minum ramuan ini untuk melihat makhluk tersebut. Ini adalah makhluk yang akan saya berikan untuk memperkaya diri kamu. Nah, apakah kamu siap untuk menerima makhluk ini? Ya, siap, Mbak. Kalau begitu, silahkanlah bawa makhluk ini. Saya sarankan kamu untuk mempersiapkan ruangan kosong di rumah untuk menaruh makhluk ini. Baik, Mbak. Dan turutilah semua keinginan makhluk ini. Silahkan kamu bawanya. Akhirnya gue bisa belanja. Loh, dari mana? Belanja lah, Bang. Nah, punya uang dari mana? Pokoknya ada lah yang penting gue bisa belanja. Kok kayak bawa komentar ya? Jadi Mama lagi ngapain? Udah kok masih ke kampung. Yang penting bisa kaya kita. Dulu, maaf, dengerin aku dulu. Nah, cara Mama yang tadi aku lihat itu sebenarnya salah. Apalagi itu kan Mama kayak sama aja menyekutukan Allah kan. Kalau buat nyari uang mah, aku juga masih bisa cara yang lain. Ya tapi kan dia suka orang kebetulan kita kurang. Ya tapi caranya nggak gitu juga kan. Jangan langsung ambil jalan pintas aja. Kita harus pikir ke depannya. Jangan pikir pendek. Udah di sekarang gimana? Jadi sekarang Mama istighfar aja, berdoa sama Allah buat minta taubat supaya dimaafin. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis tafsir Quran Surat Luqman ayat 13-14.
Nah, di dalam hadis ini tuh ditegaskan kalau kita ngelihat suatu kemungkaran, maka kita diwajibkan untuk mengingatkannya dengan menggunakan tangan kita. Tapi kalau dengan menggunakan tangan kita tidak bisa, kita juga bisa menggunakan lisan kita. Tetapi kalau menggunakan lisan juga tidak bisa, maka kita cukup mendoakannya agar tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, untuk video hadis itu seperti yang ada di dalam video ini. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya, kita akan membahas tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, di ayat ini tuh kita ditegasin bahwa kita sebagai orang yang beriman itu hendaknya senantiasa selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin maupun orang-orang yang lainnya. Dan kita sebagai orang yang beriman juga itu harus mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan yang lain-lain. Nah, kita ini itu sebagai orang yang beriman, kita itu sangat dianjurkan untuk selalu berkata baik kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, seandainya nih kita nggak bisa berkata baik, maka lebih baik kita diam daripada kita menyakiti hati orang lain. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam hadis yang ada di dalam video berikut ini. الأربعون النووية الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Nah, teman-teman, ternyata dalam berbuat baik itu jangan hanya kepada sesama manusia saja loh, tetapi kita itu harus berbuat baik kepada makhluk lainnya yang telah Allah ciptakan. Contohnya itu hewan. Nah, apabila kita ingin menyembelih seekor hewan, maka kita harus menyembelihnya dengan cara yang baik, seperti menggunakan pisau atau pedang yang tajam agar hewan yang kita sembelih itu tidak merasakan sakit yang terlalu lama atau berlebihan. Nah, untuk penjelasannya itu ada di hadis video berikut ini. الأربعون النووية الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Keisha Jarendra dari kelas 12 BR2 nomor absen 20. Di sini saya mau menjelaskan perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan. Nah, kenapa sih kita harus berbuat baik dalam kehidupan kita dan saling menasihati itu kenapa? Pasti bertanya-tanya kan? Agama Islam itu mengajarkan supaya pemeluknya saling menasihati dan berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun kita harus berbuat baik. Karena saling menasihati dan berbuat baik itu banyak banget hikmah dan manfaatnya. Di antara hikmah dan manfaatnya itu disyariatkan saling menasihati dalam kebaikan sebagai berikut. Yang pertama saya mau bahas itu mempererat hubungan. Mempererat hubungan antara sesama nasihat dan menasihati antara sesama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu sama lain. Nah, yang saya maksud itu adalah seperti silaturahmi. Di sini ada yang kedua, tergolong orang yang tak mau rugi. Tergolong orang yang tak mau rugi dalam hidupnya, orang yang saling menasihati dalam kebaikan itu tidak akan rugi dalam hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Asr sebagai berikut. Di sini saya mau membacakan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr surah ke-103 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga itu saya mau menjelaskan selalu terkontrol. Selalu terkontrol akan teringat jika akan perbuatan kemaksiatan sehingga tidak jadi perbuatan kemaksiatan karena diingatkan oleh temannya. Contoh, misalnya saya ingin berbuat maksiat tetapi teman saya mengingatkan saya untuk tidak berbuat itu. Jadi jika kita mau berbuat kemaksiatan itu dan ada yang mengingatkan, kita yang mengingatkannya itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menasihatkan melaksanakan perintah Allah sebagaimana diamanahkan dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Di sini ada video saling menasihati, silakan ditonton. Saling menasihati satu sama lain itu sangat baik dan kita tuh nggak akan rugi kalau misalnya kita menasihati orang lain, betul kan? Dan selanjutnya ada video berbuat baik, silahkan ditonton. Jadi kita saling tolong menolong sesama yang lain itu kita nggak akan rugi dan itu malah bagus banget, banyak banget hikmah-hikmahnya kan yang kita ambil dari tolong menolong itu. Dan kita juga bisa misalnya kalau misalnya kemudian hari kita kesusahan dan orang tersebut sudah jaya, kita bakal dibantu sama dia karena kita dulunya pernah ditolongin sama dia. Kayak gitu contohnya. Dan di sini ada video seorang influencer yang ingin terlihat baik di sosial media, silahkan ditonton. Nah, jadi kita nggak boleh seperti video yang itu ya guys, ingin berbuat baik di depan kamera aja, padahal aslinya bukan nggak baik sih, cuman ya nggak bagus aja untuk dilihatnya gitu kan. Jadi video yang ini tuh kita nggak boleh ditiru ya guys, itu salah banget. Oke guys. Hikmah dan manfaat saling menasihati. Nah, yang pertama ada untuk sesama keluarga, yaitu mempererat hubungan keluarga. Dengan menasihati sama keluarga adalah bentuk perhatian dan kasih sayang. Nah, yang kedua itu ada membantu untuk mencapai kebaikan. Nah, menasihati itu dapat membantu keluarga untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama sehingga dapat mencapai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga ada mencegah perbuatan tidak baik. Dengan saling mengingatkan nih, anggota keluarga dapat menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, menumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan saling menasihati, mendorong rasa kebersamaan dan saling membutuhkan di dalam keluarga.
Nah, yang kelima ada motivasi untuk berubah. Nah, nasihat yang dikasih itu bisa jadi motivasi bagi keluarga untuk berupaya terus menjadi lebih baik. Nah, seperti contoh di samping ini ada contoh menasihati di dalam keluarga itu, ibu menasihati anaknya. Lalu yang kedua di sini ada hikmah saling menasihati sesama manusia. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kan kita sama manusia ini tuh bukan berindividu ya, kita adalah makhluk sosial. Nah, dengan saling menasihati meningkatkan taraf hidup kita, sehingga kita juga menyadari kekurangan diri sendiri dan segera memperbaikinya. Lalu yang kedua ada pertumbuhan spiritual, yaitu dengan saling menasihati, kebaikan dan kesabaran, kita dapat menjalankan anjuran agama, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga ada membangun lingkungan yang lebih baik. Dengan saling menasihati, lingkungan kita jadi lebih baik nih, jadi saling mengingatkan dan mendukung dalam kebaikan. Yang keempat ada mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, dengan saling menasihati ini kita bisa menjadi salah satu keberuntungan hidup, karena dengan nasihat kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Sekolah aja dia masuk kawis kan? Iya. Terus ternyata ada banget sih. Tampilannya doang. Ada orang tuanya. Pada ngapain sih? Ya salah orang. Makasih. Tapi gue denger-denger kayaknya lagi ngomongin orang. Iya deh. Nah, kata gue ya, kan kalau ngomongin orang itu dosa. Nah, sebenarnya tuh bisa jadi nggak diampuni kan. Nah, karena kata gue mah kalau jangan ngomongin orang itu, apalagi kalau misalnya kita nggak ada buktinya kan. Tapi iya, makanya kita omongin. Ya siapa tahu kan, tapi lebih baik kita nggak boleh ngomongin orang sih. Ya. Siapa yang baik? Nah udah mulai dari sekarang kata gue mas tahu berkomen orang, karena biasanya itu dosa besar. Oke. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi bab 6 terbiasa saling menasihati dan berbuat baik ialah mengajarkan kita untuk saling menekankan saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan beragama. Dengan saling menasihati berarti kita menunjukkan kasih sayang dan rasa peduli terhadap sesama yang dapat mencegah perbuatan buruk dan mendorong kebaikan. Nah, dengan berbuat baik berarti kita menunjukkan aksi dalam kepedulian tersebut terhadap sesama. Jadi saling menasihati dan berbuat baik adalah dua kombo yang penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama, karena menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan terhadap materi bab 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang baik. Dan untuk materi yang tidak jelas, mungkin kita pun masih sama-sama belajar. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.